Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Meskipun dalam suasana COVID-19, kita tidak bisa melakukan kegiatan pesantren Ramadan secara langsung ataupun secara tatap muka, kita hanya bisa melakukan kegiatan pesantren Ramadan secara daring atau dalam jaringan. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para penerus jejak langkah beliau yang dahulu, kini hingga akhir zaman nanti. Para peserta didik siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 UPTD SMPN 2 Pleret yang Ibu banggakan, sebagai bukti kehadiran kalian dalam melakukan kegiatan pesantren Ramadan pada kesempatan kali ini, silahkan kalian melakukan absen dengan cara menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Para peserta didik siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia, pada kegiatan pesantren Ramadan kali ini, materi kita pada pelajaran akidah akhlak adalah pentingnya memahami akidah Islam. Para peserta didik sekalian yang Ibu banggakan, adapun tujuan kegiatan pesantren Ramadan kali ini dengan materi pentingnya memahami akidah Islam, diharapkan siswa 1. Mampu menjelaskan pengertian akidah. 2. Mampu menyebutkan dalil dalam akidah. 3. Mampu menjelaskan tujuan akidah Islam. 4. Mampu menjelaskan manfaat mempelajari akidah Islam. 5. Mampu menyebutkan metode peningkatan akidah Islam. 6. Mampu menjelaskan prinsip akidah Islam. Baik, para peserta didik sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akidah. Akidah adalah pokok dan dasar dalam agama. Yang kedua, akidah adalah hal pertama dan utama yang harus dimiliki. Definisi yang ketiga, akidah adalah pondasi dari segala amal yang dilakukan. Sebagai contoh, jika kita ingin menonton bioskop atau sebuah pertunjukan, supaya kita bisa masuk ke dalam ruangan bioskop atau pertunjukan tersebut, kita harus memiliki tiket bioskop atau karcis. Jika kita tidak memiliki tiket atau karcis, maka kita tidak akan bisa masuk ke ruangan bioskop atau pertunjukan tersebut. Nah, jadi di sini akidah diibaratkan sebagai sebuah tiket atau karcis yang memungkinkan kita masuk ke dalam sebuah ruangan bioskop atau pertunjukan tersebut. Demikian juga dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke dalam surga, kita juga harus memiliki tiket terlebih dahulu, yaitu akidah yang benar, yaitu akidah Islam. Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu akidah. Ilmu akidah menurut para ulama adalah sebagai berikut. 1. Menurut Syekh Muhammad Abduh mengatakan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada padanya. Juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada mereka. Menurut Ibnu Khaldun, mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dan Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 285, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dalil dalam akidah ada dua. Yang pertama adalah dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Sedangkan yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tujuan akidah Islam yang pertama, mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Dan yang terakhir adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki berbagai individu maupun kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat pentingnya kekuatan akidah yang dimiliki oleh setiap mukmin, maka diperlukan upaya-upaya atau cara-cara yang baik agar bisa meningkatkan keyakinan dan kemudahan menerapkan semua keyakinannya itu di dalam kehidupannya di masyarakat. Sebab kepercayaan atau keyakinan itu bisa tumbuh paling tidak karena 3 hal, yaitu karena meniru orang tua atau masyarakat, karena suatu tanggapan, dan karena suatu pemikiran atau dalil akli. Di antara cara atau metode yang bisa diterapkan adalah yang pertama, pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau istiqomah agar menjadi semakin kuat keimanannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu cara yang tepat dalam menanamkan akidah dan meningkatkan kualitas akidah. Prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Dan yang keempat adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Demikian materi pentingnya memahami akidah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Setelah kalian mendalami materi tersebut, maka selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas mengenai materi pentingnya memahami akidah melalui Google Form yang sudah Ibu share di grup pesantren Ramadan SMPN 2 Pleret. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.